Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bobotoh sadayana. Mari kita berdiskusi mengenai Persib Bandung yang baru saja habis melakukan pertandingan melawan Barito Putra dengan skor full time 1-1. Bingung harus gimana lagi berpendapat ataupun mencoba menganalisa pada match kali ini. Kadang-kadang kita sebagai orang Jawa Barat yang sangat mencintai Persib ataupun fans Persib, bobotoh Persib, ketika Persib Bandung tidak menang di kandang ataupun imbang apalagi kalah, kadang itu kalau istilah bahasa Sunda itu rungsing, terus rudetnya itu bisa sampai seminggu ke depan sampai match berikutnya. Artinya apa ya, bahasa Indonesia rungsing itu ruwet ya, pusing, ruwet gitu, kepikiran terusnya itu sampai mungkin mau mandi. Barusan saya habis mandi juga, ketika mandi saya kepikiran juga kenapa kok gak bisa, kok imbang tuh barusan main lawan Barito ini tuh ya, kenapa bisa begitu. Mungkin ada juga beberapa bobotoh mungkin ya pada umumnya juga kayak gitu. Nah, kita mencoba ngobrolin masalah Persib ya, kita coba analisa pertandingan berikut. Saya padahal waktu sangat menunggu momen-momen basic Persib bangkit ya, karena terakhir kali mana kita melawan Persik itu pun juga kita menang di laga away, belum di home. Jadi selama home ini kita belum pernah dapat 3 poin penuh. 3 kali kita mendapatkan imbang ya, melawan Madura, Bali sama Dewa United. Dan pada pertandingan ini kita berharap supaya dapat 3 poin, tapi ternyata tidak. Ketika saya lihat, saya nonton penuh bahkan saya nonton di televisi karena hari Minggu nggak ada libur kerja. Dari starting line up emang agak sedikit membingungkan. Bojan Hodak memasang starting line up pada match kali ini. Kita ketahui Ciro Alves tidak bisa bermain, apakah karena sanksi mengacungkan jari tengah. Maka tapi tetap bisa main ya, tapi kita tahu kenapa sih. Konon katanya Persib mengajukan banding ke PSSI. Nah, di penjagaan itu ada fitur, fitur lumayan cukup banyak. Nah, terus di back kita kembali lagi menduetkan Nick sama Alberto, dan ini sangat duet yang udah mulai adaptasi nih, mulai klop antara Alberto sama. Oke, kita tahu ya duet Nick sama Alberto ini lumayan udah klop juga. Wah, anakku nangis. Kita ketahui ya duet antara Nick sama Alberto ini udah mulai cukup klop adaptasi setelah bermain melawan melawan Bali United. Nah, sayangnya ketika kita Persib away ke Persis, kata kenapa kok Alberto kan akumulasi kartu, sedangkan Nick itu konon katanya sakit jadi gak bisa main waktu itu. Victor sama Rahmat Prianto yang jadikan back tengah. Di back kanan itu ada Sato sama Ahmad Irianto ya, back kiri juga. Ini agak sedikit mengejutkan juga. Ahmad Irianto dijadikan back, padahal saya lihat dia itu lebih cocok bermain di gelandang gitu ya, tapi ini dijadikan back kanan. Padahal ada pemain yang seperti Rezardi Hanusa, ada Elianto juga yang memang posisinya murni di back gitu. Nah, di tengah ini cukup mengejutkan juga. Madinda, Krok sama Deddy Kusnandar, pelatih Bojan Hodak mencoba untuk memasang 3 pemain ini, dan saya lihat Madinda sama Krok itu lebih bermain kepada tipikal gelandang bertahan, lebih bertahan ketimbang emang gelandang serang yang punya kreativitas daya juang tinggi gitu. Terus di depan ada Eza Awalian, David Da Silva sama Beckham. Jadi Beckham digeser ke kanan, dijadikan sebagai winger. Agak sedikit mengejutkan, padahal selama ini kita tahu Beckham itu lebih cocok bermain di tengah, tapi pada match kali ini dimainkan di winger. Sehingga pada match kali ini kita lihat lini tengah Persib kurang mengalirkan bola ke depan dengan kreativitasnya itu loh.
sedangkan soalnya Beckham itu ada di winger. Namun kita ketahui, kita lihat, tapi Beckham tetap dia bermain sangat Spartan pada match kali ini, walaupun emang posisinya di posisi di winger. Eh, Jujur, eh, babak pertama permainan sangat tidak enak dilihat bagi Persib ya. Saya sebagai yang sangat menikmati sepak bola tidak sangat tidak terhibur atas permainan Persib ataupun Barito itu ya, monoton gitu. Gol pertama itu emang itu pure bukan gol dari Madinda itu ya, itu kan kesalahan dari seorang kiper si Eka Rizky. Dia buang bola keluar, maju ke depan, gawang udah kosong, untungnya Madinda dia langsung syuting ke tepat masuk ke gawang, itu lumayan cukup jauh juga. Itu menit ke 41, hanya Persib unggul sampai babak pertama. Babak kedua Barito Putra inisiatif mencoba untuk menguasai pertandingan pertandingan pada awal babak kedua, dan mereka mampu menciptakan gol itu dari skema serangan balik. Awalnya dari si kalau salah sih dari Suke Sato ya, dia kehilangan bola, terus counter attack, Sato agak tertinggal jauh, terus Mike OTT dia tendang mengenai Ahmad Rianto, tepat bola di pemain asingnya Barito Putra, tanpa ampun langsung syuting gol. Itu golnya juga lumayan cukup keren juga, dari sudut sempit juga, nggak bisa dijangkau oleh Fitro si kiper Persib Fitro. Artinya emang sebetulnya gol Barito itu emang dari counter attack dari sisi kanan, pemain kita Persib tidak bisa ketinggalan, jadi tidak sepenuhnya emang semacam sebenarnya si Alberto Samandi itu pada match kali ini emang udah klop banget, udah mulai match gitu ya, udah mulai bisa adaptasi kedua ini ya. Dah, hasilnya pertandingan kita 1-1, hanya kita tidak bisa kembali menang. Nggak tahu kenapa, ada apa di Persib, seakan-akan mental Persib itu menjadi down banget. Banyak tidak bisa memanfaatkan peluang. Bahkan David Da Silva pun juga dia punya peluang cukup baik juga di babak pertama, udah 1 lawan 1. Biasanya dia kalau cetak gol di sisi kanan itu pasti on target, ini enggak. Terus juga banyak gitu ya, Ezra juga punya peluang depan gawang tidak masuk, bisa diamankan oleh si Ega. Artinya ini nggak tahu kenapa Persib memang mentalnya kali ini benar-benar bobrok banget. Di sini butuh sosok pelatih yang bisa mengkondisikan ruangan tim Persib. Nah, di sini kita Bojan Hodak masih bisa mengkondisikan, memompa semangat para pemain untuk match kedepannya supaya bisa menang kembali, karena selama Bojan Hodak melatih Persib belum bisa menang. Jadi Bojan Hodak udah memimpin 3 kali pertandingan, belum bisa mempersembahkan kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Next match akan melawan PSIS di Semarang, di Jatidiri Semarang. Musim kemarin kita menang di Semarang dengan skor 1-3 ya. Mudah-mudahan di pertandingan tersebut bisa menang. Mungkin kedepannya di next match harusnya Bojan Hodak berani memainkan seperti Ciro Apris masih absen. Kayaknya mungkin David Beckham juga akan absen karena dia udah masuk timnas U23, akan mengikuti TC kayaknya. Mungkin penjaga gawang mesti agak sedikit diberikan kesempatan pada Teja kembali, karena Fitro ini saya lihat dia dalam pembacaan bolanya kurang bagus ya, dan dia kadang build up-nya juga kurang bagus. Ketika pemain belakang ngasih back pass ke dia, pasti dia langsung buang ke depan. Artinya itu ada rasa panik ataupun build up-nya memang kurang. Kita lihat kiper-kiper modern saat ini itu dia bahkan bisa membangun serangan dari kiper. Di Inggris ada siapa? Ada pemain kiper Liverpool ya, Anderson, ada yang Manchester City ya. Terus De Gea juga lumayan juga. Mungkin kasih kesempatan Teja untuk bisa bermain gitu. Tuh hanya bobotoh pekan ini kembali ruwet
nggak bisa tidur memikirkan Persib nggak bisa menang-menang. Dan saat ini Persib masih ada di zona degradasi dengan poin 8 poin, atau satu kali menang, 5 kali imbang, 2 kali kalah. Artinya saat ini Persib sebagai tim terbanyak yang meraih hasil imbang, walaupun udah 2 kali kalah ya, 1 kali menang. Ya, terima kasih kita diskusikan. Wassalamualaikum, salam Boboto.